Kasih yang berkorban, kalau udah dibilang berkorban itu kayaknya sakit hati ya. Ke gereja harus berkorban. Korban lagi, gereja nih kerjanya korban terus. Saya kemarin menghadiri sebuah rapat. Setelah rapat, saya itu selalu curiga dengan makanan yang dibungkus dengan kertas coklat itu, tahu ya. Kemudian ada kerupuk langsung di sebelahnya di plastik, dan ada bumbu agak hitam-hitam coklat. Saya langsung bilang seperti ini. Ini yang ada hidungnya itu ya? Bukan. Ini gado-gado. Saya curiga semua yang dibungkus coklat itu dan ada kerupuk, ada bumbu, nggak tahu lah apa itu ya, hitam-hitam. Saya selalu curiga kalau itu yang ada hidungnya. Apa namanya itu? Nah, loh ini paling khas itu di Surabaya. Saya bilang gini, harusnya Anda tanya kenapa saya tidak mau makan. Ini kan sapi, betul ya? Hidungnya sapi. Sapi ngupil tidak? Kita yang ngupil aja bisa bersih, sapi nggak pernah ngupil. Siapa yang mau makan? Berarti yang makan rujak cingur, dia makan upil. Saya bilang saya nggak mau makan upil. Terus ibunya mikir, emang sapi bisa ngupil ya? Makanya Bu, coba pikirkan bisa ngupil tidak? Hidungnya aja mau bagaimana masuk, kakinya segede gambar. Ya, jangan sampai kalau ada orang sampai jempolnya bisa masuk ke hidungnya, itu dari dia lahir kerjanya ngupil terus sampai lubang hidungnya gede. Jempol bisa masuk. Kasih yang berkorban. Tapi saya kalau ngomong berkorban tuh gak enak. Saya lebih suka kasih perlu syarat. Betul enggak? Kalau orang Kristen kasih tidak bersyarat. Gak mungkin, semua bersyarat. Saya tanya, cewek-cewek yang mau dilamar syaratnya apa? Kalau makan? Mahar. Ya. Ini yang pakai balsam siapa ya? Sampai ke sini baunya. Ya. Saya rasa sedang apa? Di acara panti. Jangan tersinggung. Nah, tapi saya jadi melek gitu. Nah, jadi gini, semua bersyarat. Yang mau dilamar cewek-cewek selalu minta mahar, betul ya? Betul. Cowok-cowok kalau cari istri syaratnya apa? Cantik. Lubang hidungnya pasti 2 lah ya, nggak mungkin 1. Syaratnya mesti ada, nggak mungkin dia nikahin. Ya pasti nggak sembarang wis pokoknya nggak mungkin, pasti ada syaratnya. Saya ingin katakan kenapa kasih perlu syarat, tapi syarat yang saya sampaikan hari ini bukan syarat bahwa harus begini. Syarat mengasihi yang berkorban dalam firman Allah adalah harus sesuai dengan firman Tuhan. Itu baru namanya kasih. Jadi syaratnya adalah sesuai dengan kebenaran firman Allah. Kita baca dulu, saya pakai satu ayat hari ini, Roma 12 ayat 1. Buka WA apa buka Alkitab ini? Ayo, sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Hanya satu ayat. Di sini nanti ada kata-kata demi kemurahan Allah, itu pertama. Menasehatkan kamu, itu yang kedua. Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Ini nanti poin yang akan kita bahas. Yang pertama, kasih yang berkorban atau kasih yang perlu syarat. Ada yang disebut di dalam Alkitab tadi, bahasa aslinya disebut parakalo. Parakalo itu akar katanya sama dengan parakletos. Mungkin slide-nya dikasih Pak biar bisa ini. Ya, parakalo bisa dibaca ya. Kalau saya dari sini nggak bisa baca sih, tapi nggak apa-apa, yang penting dari sana bisa baca. Nah, parakalo itu berasal akar katanya sama dengan parakletos. Ada yang tahu parakletos artinya apa? Roh Kudus. Roh Kudus ya. Jadi parakalo ini adalah panggilan yang akan mengikat kita. Kenapa? Parakalo ini bukan hanya sekedar meminta. Tadi kita lihat ayat itu. Demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu. Kalau seorang rasul seperti Rasul Paulus mengatakan sesuatu, menasehatkan sesuatu, apakah itu hanya sekedar ngomong saja atau memang garis bawahi menasehatkan atau sebuah permintaan? Coba, kalau ada khotbah misalnya. Jadi kita harus hidup kudus. Itu nasihat atau permintaan? Permintaan, kenapa? Itu firman Allah. Firman Allah yang kita dapat itu makanan, mau tidak mau harus dilakukan. Kenapa? Karena dari sanalah kita bisa hidup. Jadi di sini Paulus memakai kata menasehatkan kamu, bukan terima oke, enggak ya sudah.
Ini namanya panggilan yang mengikat. Nah, kalau orang lamaran, kalau sudah lamaran, kalau udah dikasih mahar, itu sudah mengikat kan? Makanya kalau ada orang sudah tunangan putus, biasanya itu menyakiti dua belah pihak. Yang paling tersakiti biasanya pria. Kenapa? Udah bayar duluan. Udah dimakan. Seserahannya lagi. Apalagi kalau isi kotaknya isinya banyak ya. Kemarin itu udah habis berapa juta itu. Apa ini nggak jadi nikahnya? Ini begitu. Karena merasa dirugikan. Udah terikat. Tetapi ketika kita sudah terikat dengan firman Allah, ini panggilan dari Tuhan. Ini namanya the compelling appeal ya. Jadi berasal dari kata Parakletos, itu nanti yang akan menolong kita. Itu nanti yang akan menguatkan kita. Parakletos itu Roh Kudus. Parakalo ini bicara tadi sebuah panggilan untuk kita lakukan. Gini, kita melihat makna teologisnya ya. Jadi Paulus seorang rasul, dia tidak menggunakan otoritasnya, itu memaksakan. Makanya kalau ada, kita buat contoh gini, orang khotbah maksa apa tidak? Tidak. Anda dengar oke, Anda tidak dengar tidak apa-apa. Jadi makanya kalau ada yang khotbah tentang persepuluhan, gak usah marah. Anda mau kasih silakan, Anda gak mau ya gak apa-apa. Itu khotbahnya persembahan terus, gak usah marah. Anda datang ke gereja buat Tuhan kok. Anda mau memberi buat Tuhan kok. Kalau misalnya gereja itu mungkin ya menurut Anda korupsi atau segala macam, itu urusan dia dengan Tuhan. Benar tidak? Kenapa Anda yang marah? Ini namanya nasihat ketika Rasul Paulus berbicara, lakukan sesuai dengan firman Allah. Makanya kalau orang ke gereja masih marah, itu Anda belum bertobat. Anda marah kenapa? Anda dengar oke, nggak mau ya sudah. Makanya ya kalau gini, kalau ada yang khotbah, tiba-tiba Anda tersinggung, berarti ada yang tidak benar. Belum tentu Anda yang disinggung. Kebetulan saja pas ayat itu cocok dengan Anda, menyindir sedikit, itu artinya Roh Kudus sedang berbicara. Mau terima, silakan. Enggak, jangan marahi pendetanya. Kecuali lah, contoh ya. Mel misalnya gini, saya sudah tahu kemarin dia, contoh, dia curi cabai kemarin 2 biji di pasar, curi cabai. Jadi ada orang curi cabai, mata saya lihat dia gitu. Berarti saya sengaja, saya tahu. Itu kan sengaja. Kalau saya tidak tahu, tiba-tiba saya bilang, jadi ada orang, dia ke gereja tapi tetap mencuri. Dia tersinggung, dia marah sama saya. Padahal saya tidak tahu. Jadi apa yang hendak disampaikan oleh firman Allah di sini parakalo adalah panggilan yang mengikat. Mengikat ini apa? Seperti di ayat tadi adalah, Allah, aku menasihatkan kamu supaya menasihatkan kamu supaya. Ini ajakan yang mengikat. Jadi kita tinggal memilih mau terikat dengan firman Allah atau tidak. Nah di sini parakalo itu tidak sekedar meminta, melainkan sebuah ajakan yang sangat mendesak. Yang sangat intim dengan Tuhan. Mendesak adalah harus dilakukan. Ada sebuah pengorbanan dalam hidup Kristen itu didasarkan bukan pada ketakutan. Banyak orang berkorban sebagai orang Kristen karena takut dihukum. Aku kalau bolos ke gereja, misalnya gereja ada 4 minggu ya, dia bolos 2 kali. Kalau di kampus itu bisa tidak lulus ya. Dia bilang gini, nanti masuk neraka. Anda ke gereja, enggak ke gereja, enggak ada urusan dengan neraka. Ini bicara hidup Anda. Jadi jangan takut melakukan sesuatu karena takut dihukum. Tapi lakukanlah itu karena Anda menghormati Tuhan. Di dalam hati kepengen maling tapi nanti masuk neraka. Gimana caranya ya supaya maling nggak ketahuan misalnya gitu. Tetapi ini kalau niat saja sudah ada, Anda sudah berdosa di hadapan Tuhan. Tapi lakukanlah sesuatu bukan karena takut dihukum. Makanya para orang tua ingat, membesarkan anak jangan membuat anak takut kepada Anda, tapi buat anak hormat kepada Anda. Makanya kalau ada orang tua, anaknya itu takut karena dia sudah udah kayak ada hantu tuh. Pada bapaknya cuma misalnya anaknya mau buka pintu. Udah ketakutan. Kenapa? Ada rasa takut yang datang nanti pakai aja itu sudah mengerikan itu. Ya tinggal ngomong tuh, jangan buka pintu. Itu jalan raya di depan. Kan tinggal ngomong. Jangan timbulkan ketakutan dalam hati anak Anda. Tuhan juga tidak mau menimbulkan ketakutan dalam hati kita. Tuhan hanya mau kita mendengarkan nasihat Tuhan. Kenapa? Ketika kita mendengarkan nasihat Tuhan, disinilah kita mengerti apa namanya
Bersatu, bersabar. Bersabar. Nah, saya akan memberi contoh orang tahanan, orang yang dipenjara. Orang yang dipenjara, kalau ada orang dihukum mati, kemudian dia mendapat gerasi tidak dihukum mati. Bagaimana menurut Anda? Berarti orang itu mendapatkan kebebasan yang luar biasa yang harusnya dihukum mati. Dan biasanya ketika orang sudah diberikan gerasi, istilahnya dia tidak mendapatkan hukuman itu lagi. Dia harus hidup baru. Makanya beberapa orang yang dipenjara, ketika mereka keluar dari penjara, harusnya di penjara 10 tahun. Ternyata karena mereka berbuat baik dan segala macam, akhirnya hukumannya dikurangi. Bahkan ada yang hanya 4 tahun, keluar. Dia harus hidup baru, tidak melakukan hidupnya yang lama lagi. Tetapi kenapa ada orang di penjara 3 kali melakukan hal yang sama? Saya tahun lalu, tahun ini saya sudah nggak pelayan di sana lagi, saya pelayan di penjara pria. Saya selalu tanya, ini kamu keberapa kali? Ketiga kali. Masalahnya apa? Narkoba. Dan masih muda, kuliah semester 2. Kemudian ada bapak-bapak udah tua. Tua benar. Saya Pak, umurnya berapa kok di penjara? 60 berapa gitu. Apa Pak masalahnya? Narkoba. Masa ampun Pak, sudah mau mati aja dalam hati loh ya. Kok narkoba gitu loh. Jadi bapak itu sudah keberapa kali? Ya, dia menganggap kalau hanya pemakai hukumannya kan tidak banyak. Tetapi sebuah kebodohan ketika seseorang sudah keluar dari penjara, dipenjara lagi. Keluar dari penjara, dipenjara lagi. Analoginya di sini adalah kalau kita sudah seperti orang tahanan, diberikan gerasi untuk bisa dilepaskan, maka kita hidup baru. Berkorban. Berkorban ini adalah bukan hanya bicara kita mati buat orang lain. Berkorban gini, kalau kita tahu keinginan daging kita itu mencelakakan, berkorban untuk tidak memberi makan keinginan daging itu. Karena kalau Anda terus mengikuti keinginan daging, itu akan membuat kita tetap jatuh dalam dosa, dalam hal yang sama, yang serupa. Ketika kita sudah dikasih hadiah oleh Tuhan dibebaskan, maka kita gunakan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Ada seorang suami istri ini mengatakan gini, Pak, sejak menikah kok nggak pernah kasih saya hadiah lagi. Waktu pacaran dulu kasih hadiah. Suaminya menjawab dengan sederhana. Saya mau tanya Mas, tolong dijawab. Nelayan ketika nangkap ikan, ikannya sudah ditangkap, taruh di ember, apakah dia mau kasih umpan lagi ke ikannya? Tidak kan? Jadi para istri di sini kalau nggak dapat hadiah dari suami sudah, umpan Anda sudah makan dari awal. Anda nggak dikasih umpan lagi, siapa yang mau kasih umpan? Udah terikat dengan saya Anda, ya. Waktu pacaran Anda diumpan, baik loh aku dikasih sesuatu, pret menikah mana ada. Nah makanya para istri biasanya sekarang tuh balas dendam. Tahu balas dendamnya apa? Maaf, saya kemarin pelayanan di Rungkut sana, lewat di gang-gang gitu, sampai maaf loh ya, saya lihat celana dalam suaminya itu udah robek-robek masih dijemur gitu. Itu cara balas dendamnya istri. Kenapa? Uang belanja pas, ya udah celana dalamnya gak diganti, semua bolong-bolong, tinggal sisa bagian yang bisa ketutup saja. Wah luar biasa ini banyak lubang anginnya gitu ya. Nah itu cara Anda balas dendam ketika sudah menikah tidak dikasih uang belanja yang pas. Jarang-jarang belikan karena yang di dalam kan tidak terlihat, betul ya? Ya kalau ditanya kenapa nggak beli yang baru mah? Itu jalan AC. Biar dingin ya Yesus. Jadi Tuhan sudah memberikan kita seperti tahanan kebebasan. Nah kebebasan ini yang kita gunakan untuk bersabar. Mari kita melihat tadi makna yang dari parakalo ini tadi. Parakalo ini artinya panggilan yang mengikat. Hari ini kalau ada nasihat untuk bersabar, berarti itu mengikat. Harus dilakukan. Kalau hari ini ada yang tidak sabar, Anda tidak mau firman Allah. Yang kedua dari Roma 12 ayat 1 tadi, ada perkataan persembahan yang hidup. Dalam bahasa Yunaninya tusia susa. Bukan susah hati ya. Itu susah hati yang banyak utangnya. Tusia susah. Mari kita lihat tusia atau taisia itu adalah istilah teknis untuk hewan korban. Ya, ada kalau korban itu namanya tusia, hewan korban. Kalau susah itu artinya hidup. Lucu ya kalau Indonesia yang susah-susah banget hidup gua. Nah, tapi dalam Yunani susah itu hidup.
Berarti orang susah pasti hidup. Susah itu hidup. Pertanyaannya, ada nggak korban yang hidup? Ketika korban disembelih mati enggak? Mati. Tapi firman Allah mengajarkan kita ketika kita menjadi korban, kita harus tetap hidup. Jadi maknanya di sini, susah itu artinya hidup atau sedang bernafas. Ini sebuah paradoks yang tajam ya, sangat tajam, menegaskan kepada kita bahwa korban itu kan biasanya mati, tetapi di sini hidup. Makna teologisnya gini, meruntuhkan pemisahan antara, biasanya kita memisahkan antara kehidupan hari Minggu dan kehidupan hari biasa. Benar. Hari Minggu itu mesti kudus. Mesti berdoa. Hari Minggu masa pulang gereja ngomong kotor. Kan pas hari Minggu. Senin sampai Sabtu boleh. Kan nggak pulang gereja. Boleh tuh. Nah amin lagi katanya. Karena kalau hari Minggu kita mengingat tadi pagi kan ibadah. Kalau marah-marah, tadi pagi lo baru ibadah, baru berdoa kok marah-marah. Kok ngomong kotor? Tadi pagi lo baru didoakan supaya diberkati Tuhan. Hari Senin ketemu bosnya yang medit. Mateng bapak ini mati cepet ayo. Karena gak apa-apa kan gerejanya kan waktu hari Minggu. Jadi kelakuan kita di hari Minggu hari Senin kudis. Nah ini kita harus bisa tahu. Jangan dipisahkan hari Minggu sama hari Senin. Setiap hari kita harus berbuat kebenaran firman Allah. Makanya yang namanya berkorban ini, kasih yang berkorban adalah kita harus mengorbankan semua yang ada di dalam diri kita untuk bisa hidup dalam kebenaran firman Allah. Kalau ngikuti kata hati, kita maunya marah terus. Kita maunya kecewa terus. Di sini, ketika kita tahu apa dari makna tusia susah, berarti meletakkan seluruh waktu kita untuk Tuhan. Termasuk ambisi. Gini. Boleh tidak punya ambisi? Boleh. Boleh tidak punya ambisi di gereja? Boleh. Tetapi semua buat Tuhan. Ambisi gini, mungkin ada yang menganggap ini negatif. Tetapi ketika ambisi Anda dijadikan semua untuk Tuhan, Anda punya ambisi untuk menjadikan gereja ini misalnya lebih besar, misalnya gitu. Gak apa-apa kan buat Tuhan, bukan buat kebanggaan Anda. Anda jangan bilang nanti kalau gereja ini besar, harus tak tulis namaku gereja dibangun oleh siapa gitu. Nah, kok mesti ada nama? Saya pernah ke sebuah gereja ini dipersembahkan oleh, namanya dicetak di batu ketek. Aduh, yoyoy, buat gereja ya buat saja. Kenapa nama Anda harus ditempelkan di gedung gerejanya? Kalau mau sumbang saja. Tapi ada orang merasa namanya harus nemplok di gereja itu untuk tahu bahwa itu persembahan yang dia berikan buat gereja itu. Ini ambisi pribadi. Kenapa? Supaya orang, oh ini yang bangun Bapak itu ya. Jadi jangan sampai kita itu memiliki ambisi itu untuk diri kita sendiri, tapi harus untuk Tuhan. Banyak dari kita itu tidak bisa menahan diri untuk dapat pujian untuk diri sendiri. Kalau mau berkorban, itu lakukan, tidak usah disebut dari mana, untuk siapa, kepada siapa, karena Anda. Sama seperti yang punya wifi angkat tangan, yang punya wifi di rumah angkat tangan. Gak punya, kasihan sekali, miskin sekali ya. Miskin internet. Ketika Anda punya wifi, Anda membutuhkan 99% kesabaran. Bayarnya 100%. Internetnya katanya speed, pakai nama sapit, slow. Anda dibutuhkan kesabaran. Biasanya yang ngamuk-ngamuk kalau wifi-nya lemot siapa? Suami saya, anak saya suka telepon. Ini kenapa? Marah-marah saja ini orang-orang. Tapi memang nyebelin. Kita sudah bayar, matinya bisa 3 minggu internetnya. Terus, ya Bu, kita dalam 24 jam ya, nggak 2 kali, sampai 10 kali ditunggu-tunggu. Sampai ini udah 2 bulan ya. 2 bulan, akhirnya kita ganti internet. Saya bilang memang kesabaran kita diuji ketika internet itu 99%, bayarnya 100%. Demikian juga dengan istri. Kesabaran Anda 99%. Karena gaji Anda dikasih 100%. Harusnya sabar suami 99% ya. Karena dia memberikan gajinya 100%. Suami yang tidak memberikan gajinya 100% angkat tangan. Yang mau ngaku hari ini. Di sini suami berapa orang ya? Saya curiga nih, pura-pura jadi suami atau tidak bersuami, gimana nih?
Kita harus tahu bahwa kesabaran analoginya gini. Kalau berkorban, analogi yang paling sederhana adalah lilin. Kalau lilin, dia akan berfungsi ketika dinyalakan. Lilin Anda pajang buat apa? Saya ingat kalau setiap Natal sekarang lilinnya dari plastik itu ya yang pakai baterai ya. Terus goyang-goyang terus baterainya mati, ya mati juga. Cuma itu bukan nilai dari sebuah lilin. Lilin yang sesungguhnya adalah lilin yang meleleh. Dia akan menyala kecuali anak tidak tiup ya. Anak saya lihat lilin ditiup terus, saya bilang jangan ditiup, bukan kamu yang ulang tahun. Pokoknya dia lilin, kapan lalu pernah Natal juga saya harus nyalakan lilin, anak saya ditiup lagi, nyalain lagi, suruh duduk nih anak, kalau enggak Natalnya enggak selesai ini. Malang Kudus nggak jadi Malang Kudus, Malang anak siapa ini ya? Jangan. Tapi fungsi dari lilin adalah dibakar dia harus meleleh. Saya tanya, pernah tidak lilin itu mati di tengah jalan? Kalau tidak ditiup ya? Tidak. Sampai benar-benar habis, bis. Dia melakukan fungsinya dengan sempurna. Demikian juga kita di hadapan Tuhan. Kesabaran yang berkorban ini, kasih yang berkorban ini bicara tentang bagaimana kita all out buat Tuhan. Tidak apa-apa, sampai terkadang kita harus mengorbankan banyak hal. Tapi kalau itu buat Tuhan, Tuhan kembalikan kepada kita dengan berkat-berkat yang banyak loh. Jadi jangan selalu berharap berkat terus tapi Anda tidak mau berkorban. Berkorban yang saya maksud bukan bicara soal kasih duit loh ya. Berkorban yang saya maksud adalah bagaimana kita mengendalikan keinginan hati kita ini loh. Gak usah marah-marah sama orang, kasihi orang lain. Tidak usah juga berharap orang memberikan banyak buat Anda. Tapi lakukan apa yang bisa Anda lakukan untuk memberikan yang terbaik buat orang lain. Karena kalau kita bisa tahu memberikan yang terbaik buat orang lain, Bapa sendiri tahu bahwa kita layak untuk diberikan yang terbaik. Mintanya yang besar dari Tuhan, ngasih ke orang pelitnya minta ampun, meditnya minta ampun. Orang hanya untuk mengampuni aja nggak mau. Saya nggak mengampuni dia jahatnya minta ampun. Sebentar, Anda mengatakan orang lain jahat, emang Anda sudah baik-baik amat? Di sini yang baiknya minta ampun, tolong tunjuk tangan. Minta ampun baiknya pokoknya nggak ngalah-ngalahin, nggak tahu dewa lah, nggak tahu. Ada nggak? Nggak ada. Kita ini tidak sempurna. Jadi kalau bisa Anda jangan nunjuk orang lain dengan kelemahannya dia. Tunjuk kelemahan Anda sendiri, perbaiki itu. Dan saya beritahu, kelemahan kita ini sebenarnya sebuah seperti puzzle. Puzzle itu bentuknya macam-macam. Puzzle itu saya nggak tahu bahasa Indonesianya. Tapi kalau dengan bentuk itu yang berbeda, di situ kita saling melengkapi. Jadi di sini kalau ada orang yang rese itu melengkapi Anda supaya sabar. Bersyukurlah ada orang rese di gereja. Bersyukurlah ada orang yang di gereja itu selalu ngomentari gaya Anda. Ikuti rambutnya gitu, bajunya begitu. Bersyukur, kenapa? Ada yang menilai Anda dia tidak dibayar. Kerjanya pokoknya nilai orang terus. Anda bersyukur, di situ Anda diajarkan untuk dewasa bersabar. Dan Anda diajarkan untuk mempertebal kopok. Kenapa? Anda mau dia ngomong, Anda nggak dengar aja. Di sini yang terlalu sensitif telinganya dengan orang lain, berarti Anda belum dewasa loh ya. Apa-apa tersinggung. Kalau bicara soal lilin mau berkorban, ini yang diajarkan firman Allah kepada kita tadi di Roma 1 ini loh. Dikatakan apa? Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Itu baru namanya kasih yang berkorban. Kita tetap hidup, kita tetap jalani hidup, apapun kata orang kita tetap mengasihi. Susah memang, makanya namanya susah. Susah artinya hidup. Orang hidup pasti susah. Tapi susahnya dalam arti firman Allah. Siapa yang ingat tadi susah artinya apa? Apa? YouTube. Hidup. Tak pikir YouTube, nak. Itu yang kedua ya. Jadi Tisya susah. Susah itu artinya hidup. Siapa namanya? Minggu depan saya kasih hadiah kamu. Nama? Oh, ya. Kalau ngomong gini, Yoel. Kamu bilang Yoel tuh. Kalau perkenalan, siapa namanya? Yoel. Oh, Yoel ya. Yoel. Harus percaya diri. Namanya itu nama nasi goreng, bukan nabi. Nah, namanya nabi, harus percaya diri kalau tanya namanya. Yoel. Oke, yang ketiga. Yang ketiga, ini namanya logikan latreian. Logikan dari logika. Logika seperti lagu. Cinta ini kadang-kadang tak ada logistik. Pacaran nggak punya duit. Ya.
Logiken, latrean, itu ibadah yang masuk akal. The spiritual atau relational worship. Logiken itu secara harfiah dari kata logika ya, berarti sesuai dengan akal budi. Atau bisa diartikan juga dengan spiritual. Latreia itu adalah kata untuk pelayan ibadah yang dilakukan oleh imam. Jadi seperti harusnya ya, yang pelayanan tadi itu namanya latreia. Nah, bagaimana cari maknanya logikan latreia, berarti sesuai dengan akal budi atau spiritual pelayan Tuhan. Berarti melayani itu harus sesuai logika. Logika yang dimaksud ini apa? Pelayanan itu buat apa sih? Buat Tuhan, itu baru masuk akal. Tapi kalau melayani buat diri sendiri itu tidak masuk akal. Itu yang dimaksud dengan logikan latreia. Apapun yang kita lakukan harus benar-benar masuk logika, spiritual. Anda sekarang jadi worship leader buat apa? Supaya semua dengar suara emasku. Kenapa Anda mau main keyboard? Supaya semua melihat saya bisa main keyboard. Lalu untuk apa Anda melakukannya di gereja? Pergi aja ke klub. Di klub kan banyak yang bisa ngefans buat Anda gitu loh. Jadi yang dimaksud adalah melayani yang masuk logika, yang benar-benar apa yang diinginkan Tuhan, bahwa semua kembali kepada Tuhan. Jadi hari ini Anda berdoa buat apa? Untuk menjaga hubungan dengan Tuhan. Jangan jawab, oh saya berdoa supaya diberkati Tuhan. Jadi Anda berdoa supaya diberkati. Kalau nggak diberkati berarti tidak berdoa. Jadi lakukan sesuatu yang logikan, latreian. Jadi Anda melayani itu karena memang masuk akal sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan. Nah, Paulus ini mendefinisikan ulang konsep ibadah ya. Jadi ibadah yang sejati bukan ibadah keagamaan yang formalitas. Gereja formal, nyanyi terus pulang, udah kembali kepada cara hidup lagi seperti biasa. Yang ngamuk-ngamuk saja, yang ya terserah lah pokoknya hidupnya. Pokoknya kudusnya hanya di gereja atau hari Minggu saja lah pokoknya gitu. Tidak bisa. Kalau kita bicara makna dari logikan ini tadi adalah sebuah tindakan yang logis, masuk akal bagi seorang yang telah menerima kasih Allah. Ketika Anda sudah menerima kasih Allah, berarti Anda harus mempraktekkan kasih Allah itu. Itu baru namanya logikan. Masa ada orang dikasih makan ketika dia lapar. Lalu dia ketemu orang lapar di jalan saat dia punya makan, dia tidak kasih makan. Menurut Anda itu bagaimana? Itu keterlaluan. Kenapa? Tuhan kasih dia makan, makanannya berlebih, dia ketemu orang lapar di jalan, dia tidak mau bagi makanan itu. Itu keterlaluan. Jadi tidak logikan lagi. Makanya ketika kita sudah diberkati Tuhan, berkatilah orang lain. Ketika Tuhan sudah mengampuni kita, ampunilah orang lain. Ketika Tuhan memberikan kita kesempatan, berilah kesempatan kepada orang lain. Masa orang lain minta maaf aja Anda tidak mau? Tapi ketika Anda yang minta maaf, Anda mau dimaafkan. Manusia selalu egois. Makanya kita diajarkan tadi kasih yang berkorban adalah ingat apa yang sudah dilakukan Tuhan kepada kita, lakukan itu kepada orang lain. Jika Allah, ini yang paling harus kita ingat, jika Allah sudah memberikan anaknya kepada kita, ini berkorban secara istilahnya mati ya secara tubuh. Kita mungkin tidak mati buat orang lain secara tubuh, tapi matikan egoisnya Anda, matikan ambisi pribadi Anda. Ini semua buat Tuhan, bukan buat kita. Kita hidup ini buat Tuhan loh. Tuhan ciptakan kita untuk apa sih? Untuk memuliakan Tuhan. Makanya ada satu film, dulu Hercules kalau nggak salah. Ada sebuah pertanyaan kepada Zeus, ditanya gini, kenapa kamu menciptakan manusia? Itu kan apanya Yunani ya. Dia bilang, aku ciptakan manusia itu supaya ada mainan untuk memujiku. Tapi Tuhan tidak mengatakan kita untuk jadi mainan. Tuhan menciptakan kita karena Tuhan tahu bahwa ketika Ia menciptakan manusia, Dia menciptakan anak-anak yang luar biasa. Untuk dikasihi oleh Tuhan. Bukan untuk dijadikan mainan. Jadi hari ini kalau Tuhan sudah ciptakan kita, karena Tuhan mau mengasihi kita. Jadi gini, niat Allah dari awal menciptakan kita, bukan supaya kita dijadikan mainan untuk memuji Dia. Tuhan tidak butuh validasi ya, maaf. Tuhan tidak butuh validasi. Tapi Tuhan ingin mengasihi kita. Makanya kita dikatakan adalah ciptaan yang berharga. Terakhir, biasanya kalau terakhir semua hati berbunga-bunga. Anda tahu atlet? Saya kalau lihat atlet itu, dia katanya makan telur, itu telur rebus 20 ya. Saya makan satu aja, merah semua muka saya kan alergi. Kalau makan 20 mungkin biji mata saya keluar. Karena
Kan ada orang alergi telur, menurut saya kenapa ya begitu? Tapi itu buat dia. Dan kemarin saya melihat atlet lari itu, mereka makannya itu ya daging, mereka nggak minum soda apa. Sampai saya bilang, ini menyiksa diri loh. Mereka latihan itu lari terus makanannya sampai makanan tak berbumbu gitu. Aduh, kan biasanya maaf loh ya, makanan yang paling enak itu makanan bermicin. Bless you. Makanan bermicin itu paling enak. Siapa yang pernah makan makanan tidak bermicin? Saya pernah ke satu tempat, katanya ini makanan sehat, nggak ada micinnya, nggak ada rasanya. Ada rasanya. Micin memang luar biasa. Makanya kadang-kadang kita ini amsyong ya kebanyakan ini. Nah, tetapi mereka itu makanannya, kalau kita orang manusia, saya pernah bilang begini, waduh, menurut saya ya bodoh aja latihan tiap hari. Mereka habiskan latihan itu loh dari pagi sampai sore. Apalagi kalau mereka mau ikut olimpiade, waduh itu sampai nggak bisa tidur. Nah, beberapa teman anak saya di sekolah, anak saya kan homeschooling, jadi temennya dia itu, beberapa dari mereka itu atlet. Jadi atlet yang apa badannya dilipet-lipet tuh, gimnastik ya, bukan balet nggak kelipet, sampai dia tuh gitu. Jadi mereka itu bisa sampai kakinya ini bisa sampai ke sini ke depan gitu loh. Nah, karena mereka pergi ke sana kemari, mereka nggak bisa sekolah, mereka homeschooling. Nah, tetapi itu juga yang membuat mereka homeschooling. Kadang kalau mereka latihan untuk persiapan, misalnya mereka mau ke Cina itu, latihannya bisa 6 bulan. Saya bilang, kasihan sekali hidup anak ini ya. Maksudnya latihan pagi, sore. Belum lagi salah satu temannya itu apa basket atau apa ya itu. Jadi mereka tuh latihan, saya bilang gini, dalam hati saya, waduh kalau anak saya itu kasihan ya. Ternyata anaknya suka melakukannya supaya motivasi mereka adalah memenangkan emas. Jadi bangga kan ketika mereka ikut olimpiade itu memenangkan emas. Jadi mereka mau bayar harga untuk melakukannya. Jadi kalau bicara analogi seorang atlet, dia berlatih keras untuk mendapatkan emas. Hari ini kita berlatih keras untuk sabar. Hari ini kita berlatih keras untuk tidak tersinggung. Hari ini kita berlatih keras untuk tidak terlalu tipis telinganya dengan orang bicara. Orang mau bicara apapun tidak apa-apa. Gini loh, penilaian kita tentang sesuatu selalu berbeda. Makanya kemarin saya itu ngobrol dengan siapa, saya bilang gini. Ketika Anda lihat orang, ada yang bilang, dia itu senang melihat orang Kristen kalau ke gereja, itu pakai bajunya rapi, pakai sepatu. Terus dia bilang, saya kadang-kadang melihat, maaf dia sebut dia tempat ibadahnya dia, udah sederhana, pakai sandal jepit, katanya kok kayak mau ketemu Tuhan itu kayak tidak memberikan yang terbaik. Itu penilaiannya dia. Penilaian di sisi orang lain mengatakan gini, ngapain pamer-pamer sama Tuhan? Tuhan itu sudah kaya, mau pamer apa? Itu pemikiran dia. Nah, salah satu tokohnya India, ya Mahatma Gandhi, itu kan pernah ke gereja, tapi dia tidak pakai sepatu, disuruh keluar. Dia bilang mau ke gerejanya suruh pakai sepatu. Dia keluar dari gereja. Kenapa? Dia tidak diterima untuk masuk gereja karena yang terima dia pakai jas, pakai sepatu. Nah, itu kan pemikiran orang bahwa masuk gereja harus pakai sepatu. Nah, sekarang mari kita masukkan ke logika saja. Kalau Anda tidak punya sepatu, Anda pakai sandal jepit, enggak apa-apa. Enggak ada larangan. Tapi kalau Anda sudah punya tapi tidak pakai, seperti saya ingat, ada drummer kapan lalu saya tidak kasih dia main, akhirnya tersinggung. Kenapa? Dia mau main drum di hari Minggu pakai celana pendek, sandal jepit, tapi naik mobilnya yang mahal, yang 300 jutaan. Nggak punya celana, celana pendek, dia pikir ke pantai. Jadi bukan soal bagaimana berpakaian itu harus tidak. Ketika kamu punya, ya hargai dong. Sudah diberkati Tuhan, kok kayak orang maaf, kayak nggak punya. Pakai sandal jepit, celana pendek. Kalau dia nggak punya celana panjang, nggak apa-apa. Ini punya. Jadi kita menyesuaikan sesuatu supaya kita juga menunjukkan bahwa kita ini orang-orang yang diberkati Tuhan. Diberkati tidak harus mewah loh. Tapi diberkati itu kita bisa melihat bagaimana kita respect terhadap Tuhan. Jadi hari ini kalau Anda ke gereja bawa hati. Bawa dompet juga. Nanti nggak bisa pulang, nggak ada ongkos ya. Nah, termasuk kasih persembahan ya. Persembahan itu perlu apa tidak? Listrik siapa yang bayar? Bugem. Diberkatilah bugemnya, jemaahnya, ya ampun. Semua gereja ini butuh biaya. Apa yang bisa Anda berikan. Kalau di desa itu bilang seperti ini ya. Tolong ya Bapak Ibu, saya bukan bilang kalau memberikan persembahan 1.000 itu mengenaskan loh.
Saya percaya Anda pasti bisa memberikan lebih dari itu. Kenapa mereka kasih 1.000? Bukan karena mereka nggak punya, maaf saya tahu. Ini desa. Tapi setiap kali mereka punya hasil panen itu mereka bisa punya banyak. Tapi persembahan 1.000 itu loh. Nah pendetanya sendiri itu juga petani. Kan perlu bayar listrik. Token di desa itu ya 50.000 tuh sebulan loh. Hemat kan? Dan itu pun karena mereka tidak pakai Magicom untuk memasak. Tapi ketika pendetanya ada yang berkati dikasih Magicom, tokennya 100.000 tiap bulan, kan itu agak mahal. Nah 100.000 untuk orang desa itu susah. Makanya saya bilang Anda kasih 1.000, anggap saya jemaatnya 20. Kali 1.000 kali 20 berapa? 20.000 kali 4 nggak cukup tokennya. Betul tidak? Makanya hari ini jangan pelit-pelit ya. Iya Pak ya? Iya, nanti saya ketemu 1.000. Nanti siapa yang ambil persembahan? Nanti saya lihat ya, ada 1.000 tidak? Biasanya saya bilang, Roh Kudus, berikan namanya ini. Siapa ini? Enggak, saya hanya ingin memberitahu kepada Anda. Kalau Anda tahu memberikan yang terbaik kepada Tuhan, Anda akan mendapatkan yang terbaik. Karena ketika bicara kasih yang berkorban, kita harus bisa mengorbankan sesuatu yang terbaik. Berkorban itu tidak merugikan. Berkorban itu memberkati. Jadi lakukan sesuatu yang logikan, yang masuk akal. Termasuk, sekali lagi, di sini tidak ada banyak para suami yang mengaku atau calon-calon suami. Saya beritahu. Satu hal yang masuk akal di dalam pernikahan adalah pria selalulah minta maaf ketika istrimu marah. Karena es krim saja takut sama istri yang marah. Tahu kenapa? Es krim kalau lihat istri yang marah, dia tidak meleleh ke bawah, dia meleleh ke atas. Takut ke atas, kenapa? Daripada jatuh ke bawah dimarahin. Jadi itu akan lebih masuk logika. Betul? Lihat suamimu sebelahmu ada enggak? Oh sengaja suaminya di belakang ini. Sengaja ini. Suaminya di mana Bu? Oh di belakang. Sengaja dia masuk kotak nih. Sengaja masuk kotak nih suaminya. Supaya tidak dilihat ya. Jadi bicara berkorban, kasih itu berkorban. Jadi hari ini Anda juga mau latihan itu berkorban. Mungkin Anda tidak digaji di gereja, tapi ingat Tuhan memperhatikan apa yang Anda lakukan. Karena setiap apa yang Anda lakukan dikembalikan oleh Tuhan. Tuhan mengembalikannya itu lebih dari apa yang Anda pikirkan. Makanya sekali lagi saya katakan ya, berkat Tuhan, saya sudah mengalami, saya nggak usah cerita, nanti panjang sampai jam 4 sore kita. Apa yang saya lakukan kecil, tapi yang Tuhan kembalikan kepada saya besar. Akhirnya saya melihat bahwa ketika saya tidak memperhitungkan sesuatu di hadapan Tuhan, Tuhan memberikan sesuatu yang saya tidak sangka juga. Jadi banyak hal yang terjadi dalam hidup saya, semua karena berkat Tuhan. Jadi hari ini kalau kita mau diberkati Tuhan, belajarlah kasih yang berkorban. Kasih yang berkorban dalam segala hal. Dalam mengampuni, dalam perbuatan, dalam perkataan, termasuk dalam memberi. Termasuk dalam memberi persembahan. Gak boleh ada 1.000 ya hari ini ya. Amin. Aminnya kecil. Amin. Puji Tuhan. Deal ya Bu Gembala ya. Oke, mari kita berdoa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan.